Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran di bab selanjutnya, yaitu bab 2 yang akan membahas tentang teks eksposisi. Di sini apakah ada yang pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Dulu sewaktu SMP pasti kalian pernah belajar tentang teks eksposisi dan sedikit banyak pasti sudah tahu ya apa itu teks eksposisi. Nah, di kelas 10 ini kita akan kembali belajar mengenai teks eksposisi dan kita akan menambah lagi pengetahuan tentang teks eksposisi. Sebelumnya, bagi kalian yang sudah lupa apa itu teks eksposisi, nah, pasti kalian pernah mengungkapkan informasi atau menyampaikan informasi terhadap suatu hal kan? Contohnya misalnya ketika kalian ingin mengungkapkan informasi tentang suka duka pembelajaran secara daring. Di situ pasti kalian akan mengeluarkan argumen-argumen kalian atau pendapat-pendapat kalian tentang suka duka belajar daring. Misalnya, kelebihan dari belajar daring itu lebih fleksibel karena kita bisa belajar dari rumah yang tempatnya jauh lebih nyaman daripada sekolah. Atau kalian menyampaikan pendapat dari sisi dukanya. Misalnya dukanya belajar daring itu membuat mata cepat lelah karena harus menatap layar gawai. Gawai itu handphone ya, teman-teman. Layar gawai dari pagi sampai sore hari, menatap layar laptop dari pagi sampai malam hari bahkan. Nah, di situ kalian sudah mengungkapkan argumen-argumen atau pendapat kalian secara pribadi tentang suka duka belajar secara daring. Jadi di kehidupan sehari-hari kalian tentunya sudah sering mengungkapkan atau menyampaikan pendapat kalian tentang suatu hal. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang teks eksposisi. Bagaimana kita akan menyampaikan informasi yang berisi pendapat kita melalui sebuah teks yang juga nanti akan diikuti oleh data-data atau fakta-fakta pendukung. Ditinjau dari asal katanya, eksposisi berarti membuka dan memulai. Ada yang mengatakan bahwa exposition means explanation atau eksposisi adalah penjelasan. Eksposisi berusaha untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Masalah yang biasanya dieksposisikan adalah suatu informasi. Ini adalah kata kuncinya, informasi. Jadi apa-apa saja yang dieksposisikan itu harus merupakan sebuah informasi. Teks eksposisi memiliki beberapa macam pengertian. Secara umum, pengertian teks eksposisi yaitu tulisan atau paragraf yang mengandung pengetahuan atau informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan juga akurat. Teks eksposisi juga merupakan jenis teks atau tulisan yang isinya merupakan gagasan-gagasan seseorang terhadap suatu topik yang dibahas, termuat pula argumen dan alasan-alasan yang menguatkan. Ini adalah kata kunci yang kedua. Argumen dan alasan-alasan yang menguatkan. Jadi kita sudah punya dua kata kunci, informasi, argumen, dan alasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi ini adalah teks yang menyampaikan suatu informasi yang di dalamnya berisi argumen penulis dan juga dibantu lagi dengan alasan-alasan yang menguatkan. Argumen ini di sini berarti pendapat. Jadi dalam teks eksposisi ini membahas suatu informasi, kemudian penulisnya menyampaikan pendapat-pendapatnya secara pribadi dan juga disampaikan juga alasan-alasan yang menguatkan. Nah, alasan-alasan yang menguatkan ini bisa mengambil data-data atau fakta-fakta lapangan, bisa diambil dari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, atau dari berita, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga dapat memperluas pengetahuan pembaca.
Sumber teks eksposisi dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, pengalaman yang disertai dengan bukti-bukti atau alasan-alasan logis untuk menguatkan teks tersebut. Itulah tujuan dari teks eksposisi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Ada banyak sekali ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, informatif. Teks eksposisi harus memberikan informasi, menyampaikan informasi. Ini namanya informatif. Kalau tidak menyampaikan atau tidak terdapat informasi di dalam teks tersebut, berarti teks tersebut tidak informatif, sehingga sebuah teks jika tidak berisi informasi berarti dia bukan teks eksposisi. Selanjutnya, bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca, tetapi tidak memaksa pembaca. Nah, apa sih maksudnya mempengaruhi? Mempengaruhi di sini maksudnya pembaca yang awalnya berpendapat A atau berpikiran A atau menganggap suatu topik itu A, jadi bisa berpikiran ke B sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh penulis atau argumen-argumen penulis. Jadi argumen yang disampaikan penulis itu mampu mempengaruhi pembaca sehingga pembaca setuju dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis. Kemudian selanjutnya, berisikan fakta yang bersumber dari sumber yang akurat. Jadi sumber-sumber yang dimasukkan dalam sebuah teks eksposisi ini tidak boleh bersumber dari sembarang sumber, harus dari sumber yang akurat, dari laman yang akurat, tidak boleh hanya dari blog-blog di internet. Tuh contohnya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, padat, singkat, dan akurat. Maksudnya bahasa baku apa? Bahasa baku ini berarti ya bahasanya bukan bahasa yang populer ya. Jadi bahasanya harus sesuai dengan KBBI dan penulisannya pun juga harus sesuai dengan PUED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri yang terakhir, biasanya penulis teks menjawab dari topik pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu seperti berita ya 5W1H. Ini berarti bahwa memang teks eksposisi ini harus informatif. Jadi semua informasinya itu jelas dan isinya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Informasinya lengkap. Struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang sudah kita bahas banyak sekali tadi memiliki skematik atau struktur tertentu dalam penyusunannya. Tidak main-main ya, jadi penyusunannya harus sesuai dengan strukturnya. Struktur dari teks eksposisi itu adalah tesis, argumen, dan juga reiteration. Tesis atau yang biasanya disebut pernyataan pendapat ini lebih ke statement atau pernyataan penulis secara umum. Ini hampir sama dengan pernyataan umum di struktur teks LHO. Jadi menyampaikan pendapat pembaca secara umum sebelum nantinya akan dijabarkan lebih banyak di argumen. Nah, kita masuk ke argumen, struktur yang kedua. Argumen atau isi merupakan jabaran atau deskripsi pendapat penulis yang nantinya akan mempengaruhi pembaca. Jadi argumen ini adalah bagian yang panjang ya dalam teks eksposisi, biasanya lebih panjang daripada yang lain karena memang dalam struktur ini berisi pendapat penulis yang disertai dengan bukti, fakta, dan data-data pendukung. Nah, bukti, fakta, dan data-data pendukung ini adalah yang tadi kita sebut dengan alasan pendukung. Nah, alasan pendukung ini harus diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, bukan dari blog atau dari internet saja. Harus dari laman terpercaya atau buku atau jurnal penelitian. Nah, argumen penulis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang tadi telah ditesiskan benar adanya, juga untuk menjabarkan secara lebih detail yang tadi ditulis oleh penulis di tesis atau pernyataan umum. Selanjutnya, reiteration atau penegasan ulang, yaitu kesimpulan yang berfungsi untuk memperkuat dan meyakinkan bahwa yang
tuliskan atau argumen-argumen yang tadi sudah dijabarkan, yang telah diuraikan itu adalah benar adanya. Jadi penegasan ulang lebih ke menegaskan lagi pendapat yang tadi sudah dituliskan agar pembaca yakin bahwa pendapat yang ditulis oleh penulis itu benar adanya. Nah, dari penjelasan struktur tadi dapat disimpulkan bahwa struktur teks eksposisi memiliki kesinambungan secara beruntun. Maksudnya apa sih kesinambungan secara beruntun ini? Maksudnya, jika ada salah satu struktur yang tidak ditulis dalam teks eksposisi, maka teks tersebut tidak akan menjadi teks yang utuh atau lengkap. Nah, itulah pembelajaran tentang teks eksposisi hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa.